Oke, Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Anda tuh bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta mudahkan urusannya oleh Allah. Seperti biasa saya akan bagi-bagi ilmu gratis buat teman-teman semua ya. Yang mengalami kasus kulkas rusak, yang mengalami kasus mesin cuci rusak, saya akan bantu bimbing Anda secara sederhana, mudah dipraktekkan mandiri ya. Jadi Anda praktek mandiri, ilmunya gratis dari Netatum ya. Hari ini saya akan bagikan ilmu sama teman-teman semua nah ini ada kalimatnya nih. Sebelum Anda membeli kapasitor baru, oke? Sebelum Anda membeli kapasitor baru, kita harus tes ya. Kita harus pastikan bahwa memang benar-benar kapasitor kita itu yang rusak. Jadi kalau Anda ketemu kasus mesin cuci ya, mesin cuci nggak bisa nyuci ya, nggak bisa nyuci. Nih saya tulis dulu biar teman-teman nggak bingung ya. Mesin cuci bisa nyuci ya, bisa nyuci ya, bisa nyuci, tapi nggak bisa spin ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa sebentar, bisa ngeringin, sorry sebentar. Kok jadi salah sebentar. Bisa ngeringin ya, bisa spin ya, bisa spin tapi nggak bisa nyuci ya, bisa spin tapi nggak bisa nyuci ya. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan kasus mesin cuci yang bisa spin tapi nggak bisa nyuci, dan saya sering banget bilang sama teman-teman ganti kapasitor, ganti kapasitor, ganti kapasitor, dan teman-teman langsung berencana ingin mengganti kapasitor. Tahan dulu. Sebelum Anda mengganti kapasitor, ikuti trik-trik yang saya berikan buat teman-teman untuk mencegah Anda mengeluarkan biaya ya. Gimana caranya? Perhatikan teman-teman. Pertama kita harus pisahkan dulu antara kapasitor untuk bagian pencuci dan bagian pengering. Kan ada 4 kabel teman-teman ya. Kapasitor kan ada 4 kabel. Sebentar. Nah ini deh nih. Ini kapasitornya udah modifan ya, udah double nih. Di sini yang pertama adalah kapasitor yang buat ngeringin, kemudian ini kapasitor yang kedua adalah yang buat nyuci nih, ini nih. Nah, ini yang kapasitor pertama buat ngeringin, kemudian kapasitor yang kedua ini buat nyuci, ya, ini buat nyuci. Caranya bagaimana teman-teman kalau kita ingin mengetes, ya, ingin mengetes bahwa memang benar kapasitor pencuci kita yang rusak, ya. Takutnya kalau teman-teman udah apa namanya nih, udah beli kapasitor, ternyata pada saat dipasang masih apa namanya, masih sama ya, masih sama, tidak benar juga ya. Teman-teman bisa lakukan teknik ini, yaitu dengan cara menukar posisi. Nah, caranya menukar posisi gimana? Teman-teman putus kabel yang menuju ke dinamo pencuci Anda ya. Putus kabel yang menuju ke dinamo pencuci Anda ya. Kabel kapasitor ya, kapasitor pencuci Anda ya. Di sini kapasitor untuk pencuci ini. Nah, untuk ngebacanya seperti ini, untuk ngebacanya ya, untuk ngebaca kapasitor pencuci Anda yang mana, pencuci pengering Anda ini seperti ini caranya. Kapasitor pencuci pasti berhubungan dengan dinamo pencuci. Ini dinamo pencuci ya. Kelihatan ini ya, ngumpet di sini nih. Ini dinamo pencuci seperti ini ya. Ini dinamo pencuci ada di dalam sini. Kapasitor pencuci berarti kapasitor iya berhubungan dengan dinamo pencuci atau nyambung ya. Nyambung ke dinamo pencuci Anda. Itu berarti kapasitor pencuci ya. Dan sebaliknya, kapasitor yang nyambung ke dinamo pengering berarti itu adalah kapasitor pengering. Paham ya teman ya? Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kapasitor pencuci. Nah, nanti ada pasti, nah tuh ada kabelnya ya. Ada kabel yang menuju ke kapasitor pencuci, dinamo pencuci ya. Nah seperti itu. Berarti ini adalah kapasitor yang menuju ke dinamo pencuci, atau ini adalah kapasitor pencuci. Nah, seperti ini ya. Pertama gimana? Kita potong kabel ini, teman. Kita potong ya. Kita potong. Kita potong kabel ini ya, atau kapasitor ini kita buang lah ibaratnya ya. Kapasitor ini kita buang. Nah, berlaku juga untuk yang 4 kabel ya. Nah, seperti itu. Nah, habis itu apa? Habis itu kita tukar. Kita tukar posisinya ya. Kita bakar dulu ya.
Kita kupas dulu ya. Saran saya Anda seperti ini ya. Saran saya Anda kalau mau ngupas kabel tuh versi seperti ini ya. Yaitu dengan menggunakan korek api. Itu jauh lebih baik daripada Anda menggunakan gunting atau menggunakan tamotong. Kenapa Mas Andre? Karena pada saat Anda menggunakan korek api itu yang dikupas hanya karetnya saja ya. Karet atau pelindung dari kabelnya aja ya. Tapi kalau Anda hajar pakai gunting atau pakai tang, apalagi Anda belum tahu cara pakai tang yang baik dan benar ya, itu nanti biasanya serabutnya akan ke bawah atau ada putus, malah putus ya. Malah putus ntar teman-teman, malah putus abis ntar. Bukannya kekupas malah putus abis. Jadi kalau pakai korek api walaupun Anda seorang awan pun pasti gampang caranya ya. Tinggal dibakar, ditarik karetnya ya. Seperti itu lebih mudah ya. Nah, dibakar, tarik karetnya. Ya. Kemudian kita ambil kapasitor yang arahnya ke pengering kita. Ya. Nah, kita ambil apa namanya ini? Kita ambil kapasitor yang arahnya ke pengering kita. Jangan lupa ya, step selanjutnya ini kita ini teman-teman. Apa namanya? Sebentar, saya mundur dulu nih. Nah, ini dia nih. Ini apa namanya teman? Ini namanya adalah fan bell ya. Fan bell ini yang mengatur, yang menghubungkan antara dinamo pencuci Anda dengan gearbox Anda. Gearbox atau baling lah biar Anda nggak bingung ya. Atau baling Anda yang muter baling namanya gearbox. Dan gearbox ada fan bellnya. Sebelum Anda melakukan hal tersebut atau pada saat Anda mau melakukan hal tersebut, Anda lepas dulu fan bellnya. Nah, paham teman-teman ya? Anda lepas dulu fan bellnya karena yang akan kita tukar adalah kapasitor pengering. Kapasitor pengering itu angkanya lebih kecil ya. Lebih kecil daripada kapasitor pencuci ya. Kapasitor pengering kering lah ya. Kapasitor pengering itu angkanya lebih kecil daripada kapasitor pencuci. Makanya kita lepas dulu fan bellnya ya. Lepas dulu fan bellnya biar dia nggak berat ya. Karena kita akan mengetes, kita akan mengetahui ini benar-benar kapasitornya rusak atau memang dinamonya rusak ya. Kita lepas. Sebenarnya lepas gampang ya, tinggal dilepas, dibelokin aja arahnya nanti dibelokin dari relnya. Kemudian sambil kita putar nanti fan bell akan lepas. Selanjutnya kita cari jalur pengering ya. Jalur pengering adalah kabel yang berhubungan dengan dinamo pengering ya. Nah, pasti ada itu. Nah, dapat 2 ya. Kita potong teman-teman. Kita tinggal potong ya. Kita potong kemudian kita kupas. Nah, jadi kita memakai kapasitor pengering ya. Kapasitor pencuci originalnya kita nggak pakai. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kita tinggal pasangkan ke tempat tadi ya, kapasitor pencuci. Nah, ini nanti ada pertanyaan nih. Sebelum Anda bertanya, saya akan sebentar. Mana nih? Bentar. Nah, ini dia nih. Nanti Anda akan ada pertanyaan seperti ini, teman. Ini kabelnya warnanya coklat ya, nih yang mini ya. Ini yang pertama kabelnya warna coklat. Kemudian yang kedua, ini warnanya adalah apa namanya nih? Warnanya biru. Kemudian kita sambung dengan kapasitor kita yang baru Mas Andre. Pertanyaannya adalah boleh nggak Mas Andre kalau kita masang kapasitornya kebolak kebalik? Maksudnya adalah kita lupa kemudian kita kebalik. Jawabannya adalah boleh teman-teman ya, boleh. Nggak ada masalah, aman-aman aja ya, boleh. Anda mau masang bolak-balik, Anda mau masang balik bolak itu nggak masalah. Nggak ada resiko dan nggak ada urusannya sama kapasitor ya, karena kapasitor itu tidak ada tidak ada minnya ya. Kapasitor itu nggak ada minnya ya, nggak ada minnya dan nggak ada plusnya, itu nggak ada. Jadi Anda bebas mau bolak-balik juga enggak masalah ya. Kita lanjut. Pasang bolak-balik nggak masalah teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi sebelum Anda keluar uang untuk beli kapasitor, walaupun kapasitor harganya puluhan ribu ya, tapi kalau bisa lebih hemat, kenapa tidak? Oke. Selanjutnya kita colokin apa namanya ini? Kita colokin mesin cucinya, kemudian kita putar timernya ke wash ya. Kita putar timernya ke wash. Oke. Dan kita colokin. Mau berputar nggak dia? Nah.
Nah, kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak no? Oke, mau berputar teman-teman ya. Mau berputar ya. Nah, kalau dia mau berputar baik sebentar. Kelihatan nggak teman-teman? Semoga kelihatan sama Anda ya. Kalau dia mau berputar teman-teman ya. Kalau dia mau berputar, oke, berarti menandakan bahwa benarlah ya, benar kapasitor Anda yang bermasalah. Dan sebaliknya, kalau dia nggak mau berputar nih sebentar. Nih, gimana caranya nih? Kalau dia mau berputar teman-teman ya, kalau dia mau berputar sebentar. Kalau dia mau berputar ke kanan dan ke kiri ya. Kalau dia mau berputar ke kanan dan ke kiri pada saat fan bell Anda dilepas, kemudian pada saat timer pencuci Anda diputar ya, dia mau putar ke kanan dan ke kiri, berarti positif ya. Positif apa namanya? Positif kapasitor Anda yang rusak ya. Positif kapasitor Anda yang rusak. Anda bisa belikan dengan kapasitor yang baru ya. Anda bisa belikan dengan kapasitor yang baru. Tapi ada tapinya teman-teman ya. Tapi kalau pada saat Anda colokin kemudian dinamonya nggak mau berputar baik ke kanan dan ke kiri, itu Anda jangan beli kapasitor, oke? Anda jangan beli kapasitor. Berarti yang rusak adalah dinamo Anda. Nah, nih. Nah, dinamo Anda yang rusak. Jadi percuma Anda beli kapasitor karena masalahnya bukan di kapasitor, masalahnya di dinamo. Oke? Paham teman-teman ya? Seperti itulah ilmunya, bagaimana caranya untuk menghemat sebelum Anda membeli kapasitor pencuci Anda. Mungkin cukup sekian teman-teman ilmunya bisa saya share hari ini buat teman-teman semua. Saya doakan agar teman-teman semua dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya agar teman-teman tahu ilmu recehan apa yang saya share setiap harinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.